Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ilham dari 10 DKV 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan kesultanan yang berada di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu lokasi berdiri dari kesultanan tersebut, tahun berdirinya, raja yang membawa masa kejayaan kesultanan itu, dan peninggalan serta masa runtuh dari kesultanan tersebut. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Berlokasi di Aceh dan tahun berdirinya adalah 1267 Masehi. Raja yang membawa kejayaan kesultanan tersebut adalah Sultan Al-Malik Zahir II. Peninggalan dari Kesultanan Samudra Pasai yaitu Makam Sultanah Nahrasiyah, Makam Sultan Malik Al-Saleh, lonceng Cakra Donya, dirham, dan hikayat raja-raja Pasai. Masa runtuh dari kerajaan ini penyebabnya adalah serangan dari Portugis, dan Portugis berhasil menaklukkan Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh, berletak di Banda Aceh Darussalam, dan Kesultanan Aceh ini berdiri pada tahun 1496 Masehi. Raja yang membawa kejayaan tersebut adalah Sultan Iskandar Muda, dan peninggalan dari kesultanan ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, uang emas meriam Aceh. Dan masa runtuh dari kerajaan ini penyebabnya adalah karena krisis kepemimpinan serta Kesultanan Aceh mengalami konflik internal. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Lokasi dari kesultanan ini adalah Demak di Jawa Tengah, dan tahun berdirinya adalah 1475 Masehi. Dan raja yang membawa kejayaannya adalah Sultan Trenggono. Peninggalan dari Kesultanan Demak yaitu berupa Masjid Agung Demak, Soko Majapahit, dan Surya Majapahit. Masa runtuhnya karena adanya dendam dari Arya Penangsang setelah meninggalnya Sultan Trenggono, mengalami krisis politik yang disebabkan oleh perebutan tahta atau kekuasaan antara Arya Penangsa dan Sunan Prawoto. Yang keempat adalah Kesultanan Mataram. Lokasinya ada di Alas Mentaok di Yogyakarta. Tahun berdirinya 1587 Masehi. Raja yang membawa kejayaannya yaitu Sultan Agung, dan peninggalannya berupa Keraton Kesultanan Yogyakarta, Masjid Al-Fatih Kepatihan, Masjid Agung Gede, dan lain-lainnya. Dan masa runtuhnya itu karena adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Yang kelima, Kesultanan Banten. Lokasi dari Kesultanan Banten yaitu Surosowan, Banten Lama di Kota Serang. Tahun berdiri dari Kesultanan Banten yaitu 1526 Masehi, dan raja yang membawa kejayaan dari kesultanan ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalannya berupa Masjid Agung Banten, Danau Tasik Kardi, dan Meriam Kiamuk. Masa runtuhnya karena lemahnya sistem politik dan dengan mudahnya Belanda mengkambing hitamkan atau mengadu domba Kesultanan Banten, sehingga terjadinya perang saudara antara anak dan ayah dari Kesultanan Banten tersebut. Yang keenam adalah Kesultanan Goa Talo. Berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, berdiri pada tahun 1320 Masehi, dan masa kejayaannya oleh Sultan Hasanuddin. Peninggalan dari kesultanan ini adalah Masjid Katangka, Benteng Rotterdam, Istana Tamalate, dan Benteng Somba Opu. Masa runtuhnya terjadi karena adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda
terhadap Kesultanan Hasanuddin. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah Kesultanan Ternate Tidore, berlokasi di Kepulauan Maluku dan berdiri pada tahun 1257 Masehi. Raja yang membawa masa kejayaan ini adalah Sultan Mengku, dan peninggalannya berupa benteng Toluku, makam Sultan Babullah, keraton Kesultanan Ternate, Masjid Sultan Ternate, dan lain-lainnya. Dan masa runtuh dari kesultanan ini karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing dan bertujuan untuk memonopoli daerah tersebut. Cukup sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.